Oke, oke, bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, hari ini kita akan belajar tentang mindful therapy, di mana nanti kita akan ngebahas gimana sih bunda-bunda ini bisa menghadapi dunia dengan tetap happy gitu. Karena bagaimana mungkin kita bisa memberikan kebahagiaan kepada anak kita, kepada suami kita kalau kita nggak punya gitu. Nah, namun sebelumnya yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan kita yang telah memberikan banyak nikmat hari ini, yang telah memberikan kita kebahagiaan, yang telah memberikan kita nafas, mata yang melihat, bahkan untuk bunda-bunda yang di sini memberikan kesempatan dan waktu luang sehingga bisa hadir untuk belajar sama-sama di sini. Segala puji bagi Allah, mudah-mudahan Allah terima kita, di sini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya juga yuk sama-sama kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang non muslim di sini katanya ya, nggak apa-apa ya Bunda Diah, mudah-mudahan Bunda Diah juga bisa, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing dan kita tetap tujuannya satu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bunda-bunda, di sini aku mau share screen. Jadi kita nanti akan ngomongin tentang mindfulness therapy. Apa sih mindfulness therapy itu? Nah, are you ready? Udah pada siap belum nih? Bismillah Insya ya. Allah ready. Terima kasih. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang nontonnya di Zoom juga nanti bisa maksimal. Oke, apa sih mindfulness therapy ini? Yuk, sebelumnya perkenalkan saya Bunda Nagara. Nama asli saya Ani Suryani. Saya seorang mantan ASN dari Badan Narkotika Nasional di tahun 2014 sampai 2019. Kemudian pernah menjadi supervisor di PT Sigma Daya Insani dan sampai hari ini menjadi manajer PT Sigma Daya Insani, membersamai hampir 13.000 ibu-ibu di komunitas Spirit Nabawiyah Community. Kemudian juga, lebih dari itu, hari ini adalah saya ibu dari 3 orang putra dan istri dari seorang laki-laki yang Masya Allah banyak sekali mendukung progres saya untuk sama-sama kita mendirikan Sekolah Keluarga Indonesia sebagai ruang orang tua bertumbuh bersama keluarga. Karena kami merasa sebagai orang tua itu banyak sekali menemukan kesulitan-kesulitan ketika mengurus anak kami yang sekarang udah mau 11 tahun, itu wow gitu. Sehingga, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sama kami, itu cukup berhenti di kami aja, jangan sampai kemudian, bunda-bunda khususnya di sini mengalami kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Sehingga kami mewakafkan diri kami di sekolahkeluarga.id, Sekolah Keluarga Indonesia, mudah-mudahan Allah ridho dan banyak orang yang, merasakan dampak manfaatnya dari Sekolah Keluarga Indonesia. Oke, saya juga certified hipnoterapi. Jadi bunda-bunda kalau misalnya, eee, kalau sekarang kita belajar alam sadar, sebenarnya saya juga pernah mempelajari alam bawah sadar. Kemudian di tahun ini saya juga mengikuti terapi spiritual emotional freedom technique. Jadi untuk membantu banyak, bunda-bunda yang dari Sekolah Keluarga Indonesia ataupun dari Spirit Nabawiyah Community mempunyai permasalahan dalam hidupnya, inner child-nya bisa melewati dengan safe ataupun dengan EFT. Nah, ini adalah, seupil seupil dari profil diri saya, mangga bunda-bunda, salam kenal semuanya. Oke, saya lebih suka dipanggil Nong Ani, Nong itu Neng dari bahasa Sunda Serang, jadi mangga kalau mau manggil Nong juga boleh, mau manggil Bunda Nagara juga boleh. Kenapa sih jadinya Bunda Nagara padahal anaknya 3 gitu? Karena sejak awal membangun branding dengan Bunda Nagara, jadi orang-orang udah ngeh sama Bunda Nagara gitu, bukan Bunda Ahza atau Bunda Bia, anak kedua dan ketiga saya. Oke, bunda-bunda, nah sebelum kita mulai, saya pingin banget bikin kontrak belajar nih Bun. Jadi belajar itu kan jangan sampai kita udah bayar tapi nggak dapat apa-apa. Jadi aku mau ngajak bunda-bunda di sini juga untuk meluruskan niat. Jadi kita belajar ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan
ilmu yang kita dapat hari ini itu bisa bermanfaat gak hanya buat diri kita, tapi juga buat keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian silahkan dikondisikan ruang dan waktunya. Kalaupun misalnya perlu bawa minum, mangga silahkan bawa minum dulu. Kalaupun harus nyemil, silahkan. Anak-anak sudah dikondisikan dan kita siap untuk belajar. Satu lagi, hak ilmu adalah diamalkan. Jadi, apalagi kita nanti akan banyak praktek dan bunda-bunda ketika kita lepas dari inner child, kita lepas dari kegundahan kita, itu nggak cukup 7 hari. Saya selama 3 tahun resign dari PNS, kemudian pulang ke rumah dalam kondisi yang wow gitu ya. Saya pikir ketika pulang ke rumah akan jadi mother yang dirindukan anak-anak, ternyata malah jadi monster gitu. Nah, karenanya saya belajar mati-matian untuk membasuh luka pengasuhan, kemudian juga di anger management dan sebagainya. Sehingga Masya Allah, Alhamdulillah ketika sudah rilis, itu kayak lahir kembali dan bisa menikmati kebersamaan bersama anak-anak dengan suami gitu. Even rumah berantakan, kerjaan ini belum beres, kerjaan itu belum beres, tapi ya seringan itu. Kalau kita memang sudah benar-benar ajeng sama diri kita sendiri. Tapi ya itu ya, waktunya nggak cukup 7 hari aja, bunda-bunda perlu memaksimalkan diri, tapi insya Allah nanti akan didampingi terus. Meskipun kelas Ibu Bahagia ini hanya 7 hari, kalau bunda-bunda mau sharing, silahkan bisa ke nomor admin atau ke nomor pribadi saya di Bunda udah ngeh paling ya di WhatsApp ada namanya Bunda Nagara, silahkan hubungi di situ. Oke, selanjutnya saya ingin ada komitmen di kelas ini. Jadi bunda-bunda silahkan ketik di handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang setiap harinya semakin baik, semakin bahagia, semakin ridho dengan ketetapan Allah. Nah, post komitmen ini di Instastory ataupun di story WhatsApp ataupun di FB, mangga kalau ke Instastory nanti di tag ke @bundanagara biar nanti saya juga ngeh nih. Komitmennya Bunda akan saya pegang. Gitu ya. Saya beri waktu 2 menit, silahkan bunda-bunda untuk menuliskan komitmennya. Oke. Kalau misalnya, Bun, kayaknya kalau kenapa sih perlu di post? Karena kalau di post orang lain tahu. Mudah-mudahan mereka mengamini. Terus kita punya tanggung jawab untuk memastikan komitmen ini beneran jadi gitu. Nggak hanya sekedar nulis, nggak hanya sekedar dibaca. Makanya perlu ditulis benar-benar bahwa saya ini berkomitmen untuk menjadi pribadi yang setiap harinya semakin baik, semakin bahagia, semakin ridho dengan ketetapan Allah atau ketetapan Tuhan. Silahkan. Nanti bisa say udah gitu ya di chat biar nanti saya ingat. Hmm. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita mau main kuis. Jadi, bunda-bunda handphonenya masih tetap dinyalakan. Kita join ke menti.com, menti.com menggunakan kode 11247738. Kodenya 11247738. Sudah masuk? Oke, saya izin stop dulu.
Oke. 11, 24, 77, 38. Silahkan. Sudah gabung kah? Mangga, Bunda. Dicek. Oke, belum ada yang gabung, Bunda. Silahkan. 11, 24, 77, 38. Menti.com. Kenapa perlu ikut ini, teman-teman, yang 5 orang? Kenapa perlu mengikuti kuis ini? Jadi nanti biar kita lebih enak ngobrolnya, lebih private. Karena kalau 5 orang kan bisa lebih private ya. Oke, silahkan join ke menti.com. Menti.com. Nah, sudah ada 3 orang. Oke, ditulis bisa menti.com, menti.com. Terus kemudian gunakan kode 11 24 77 38. Ya. Siapakah orang yang paling Bunda sayangi di dunia ini? Suami. Suami, anak-anak sama mama katanya. Oke, ada lagi jawaban baru dari 2 orang? Orang tua. Oke. 2 orang lagi? Bunda Diah dan Bunda Rory ya? Namanya Rory Andi. Bunda siapa, Bun? Oh, Bunda Kiki. Oke, ya, Bunda Kiki udah ya? Oke. Oke. Siapakah orang yang paling Bunda sayangi di dunia ini? Orang tua, suami, anak-anak, mama. Sip. Selanjutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, ada 3 orang yang siap nih. Siapakah orang yang sering membuat Bunda kesal? Ayo, siapakah orang yang membuat Bunda kesal? Apakah itu suami, anak, orang tua, mertua, teman, atau tetangga, rekan kerja? Silahkan pilih. Anak. Oke. Oke, selanjutnya. Siapain? Siapain? Halo Mbak Uti. Nah, selanjutnya adalah siapakah orang yang sering Bunda marahi? Ah, siapa nih? Suami atau anak yang sering dimarahin? Oke. Apakah sudah vote? Ya. Wah, 4 orang menjawab anak. Kenapa nggak ada yang marahin suami ya? Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat Bunda biasanya marah? Apa yang membuat Bunda biasanya marah? Sikap mereka. Kalau mataku anak salah tidak sesuai. Cara pikir mereka. Oke, cara pikir anak-anak ya, karena tadi kebanyakan anak milihnya. Jadi di matanya si Bunda ini anaknya itu salah, nggak sesuai. Oke, oke itu oke. Oke, itu dia pertanyaannya. Saya jadi penasaran sama teman-teman. Saya mau ulangi pertanyaan buat bunda-bunda di sini. Sekali lagi saya ini ya,
Bun, pertanyaan satu aja. Dalam hitungan ketiga, tulis ketik siapa orang yang Bunda sayang. 3 orang yang Bunda sayang. 1, 2, 3. 3 orang yang Bunda sayang ketik di kolom komen. Anak suami ibu, suami anak-anak, diri sendiri. Oke. Anak suami, diri sendiri. Yang lain? Ya, alhamdulillah ada yang jawab diri sendiri. Tadi agak kaget gitu ya pas di menti.com ada banyak yang disayangi tapi nggak menyebutkan diri sendiri. Padahal kalau bukan kita yang nyayangi diri kita sendiri, siapa lagi? Ya kan? Jadi perlu banget memasukkan diri kita ke list orang yang disayangi. Sip, kita lanjutkan belajarnya. Selamat datang buat yang baru hadir. Ya. Oke. Nah, Bunda, apakah ada yang pernah kesel nggak gara-gara hal ini? Perlakuan orang lain. Misalnya ada tetangga yang tiba-tiba datang ke rumah minjem ini, terus besoknya minjem itu lagi, balik lagi minjem ini lagi. Perlakuan-perlakuan orang lain. Atau ada orang tuanya teman anak kita ngomongin kita di belakang. Pernah nggak kesal dengan perlakuan ini? Atau kesal dengan harga bahan pokok yang naik? Wah, telur harganya sekarang 33.000 nih sekilo. Kesal dengan masa lalu. Aduh, andai aja dulu aku tuh nggak nikahnya sama si ini, nikahnya sama si itu, gitu. Ada? Atau kesel karena macet saat sedang buru-buru. Mau jemput anak, buru-buru, mau ke kantor juga, jalanan macet. Atau nih, ibu-ibu nih biasanya, hujan ketika cucian baru dijemur. Pernah nggak ngalamin kesel gara-gara hal ini? Oke, santuy aja alhamdulillah. Bunda Jayanti mah udah to the max ya, santuy aja nggak masalah. Pernah menyesali masa lalu, Kak Kiki? It's okay. Masa lalu nyesel karena nggak belajar, nggak rajin. Oke. Nah, teman-teman, sorry kalau udah ngeklik ini kadang pas share agak susah. Skip sebentar ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang lingkar kendali. Teman-teman, perlakuan orang lain, misalnya suami kita yang mungkin tiba-tiba marah, atau mertua kita yang eh, kadang ngeselin, terus juga kondisi sekitar, misalnya sekarang suasana politik, terus juga apa sih namanya macet, kondisi saat ini, misalnya kita yang sekarang menikah dengan laki-laki yang sebenarnya sudah kita pilih gitu kan. Harga barang. Kenapa sih harga barang ini segini harganya? Padahal itu produk orang lain ya, bukan produk kita. Cuaca, masa lalu, ataupun bahkan masa depan itu di luar kendali. Ini adanya di luar kendali, bukan urusan kita. Kalau misalnya mau ngomong kasar ya. Karena nih misalnya teman-teman punya masalah sama suami, teman-teman punya masalah sama orang tua murid, tetangga, itu di luar kendalinya teman-teman. Orang lain mau ngomong apa, perkara mereka mau nyakitin kita atau enggak, kita punya hak, kita harus sadar bahwa itu di luar kendali. Dan kita punya hak untuk tidak memasukkan itu ke dalam kendali kita. Karena yang ada dalam kendali kita adalah ini, pikiranku, perasaanku, caraku berperilaku, caraku menghadapi orang lain, batasanku,
caraku mencintai dan menghormati diriku, perkataanku itu masuk ke dalam lingkar kendali. Jadi kalau misalnya ada yang kebalik gini nih, aku tuh nggak bisa mengendalikan amarahku, itu salah. Karena harusnya bisa. Pada dasarnya itu dalam kendali kita. Aku tuh misalnya cemburu sama suami, terus marah-marah. Pas ditanya, kenapa kamu marah-marah? Aku tuh nggak bisa mengendalikan diri. Padahal dirinya sendiri, bukan diri orang lain. Bisa dikendalikan. Pas lagi marah sama anak-anak, pada dasarnya ketika kita marah, itu dalam kendali kita. Kita bisa marah dengan cara baik kalau kita memilih dengan cara itu. Tapi memang seringkali kita nggak sadar. Udah nyubit anak, udah mukul anak, baru ngeh, oh iya, gue salah kayaknya. Oh, harusnya nggak gini. Udah ngomong kasar sama orang lain, baru ngeh, aduh, nyeselnya belakangan. Ya iya ya, kalau menyesal itu di belakang. Karena kalau di depan bukan menyesal namanya, tapi pendaftaran. Oke, nah ini teman-teman, perlu teman-teman sadari bahwa perilaku orang lain itu di luar kendali kita, tapi perilaku kita itu di dalam kendali kita. Singkatnya seperti ini. Lingkar kendali kita itu berawal dari pikiran. Kalau pikirannya baik, maka perasaannya baik. Kalau perasaannya baik, maka tindakannya juga baik. Artinya, pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi tindakan. Dan tindakan sebenarnya mempengaruhi hasil. Kalau dibalik, hasil kita hari ini itu dari tindakan-tindakan yang kita lalui. Nah, tindakan yang kita lalui itu tergantung sama perasaan kita. Dan perasaan kita tergantung sama pikiran kita. Contoh, kalau pikiran kitanya waras, misalnya nih, ini adalah weekend. Pikiran kita lagi waras gitu ya, kita lagi mikirin yang gak banyak pikiran, terus perasaan kita juga jadi senang di weekend itu. Anak-anak nggak mandi tuh, anak-anak nggak mandi, berantakan, rumah berantakan. Tindakan kita ya enjoy aja. Tadi kata bunda siapa ya? Ya santuy aja. Tapi kalau itu terjadi di hari Senin, kita harus berangkat kerja, suami juga udah mau berangkat, sarapan belum selesai, anak-anak ribut tentang PR-nya, ada mertua datang, terus kita itu deadline yang kita harus kerjakan pagi itu juga, pikiran kita mumet, perasaan kita nggak karuan, hasilnya ketika anak sulit mandi, kita pasti akan mengaum. Katakan yes jika itu pernah terjadi di dalam keseharian Bunda. Nah, jadi lingkar kendali itu ada dalam diri kita. Pikiran artinya pikiran itu benar-benar mempengaruhi hasil. Jadi jangan sampai pikiran kita runyem, kemudian hasilnya jadi tidak maksimal. Kalau dalam agama Islam gitu ya, kalau Tuhan itu, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa kita bisa, maka bisa. Tapi kalau berpikir tidak bisa, ya akan tidak bisa. Itu tuh benar adanya. Karena kalau misalnya di ilmu NLP, tindakan yang kita lakukan hari ini, itu karena pikiran kita juga disesuaikan dengan perasaan kita. Jadi pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan. Tindakan mempengaruhi hasil. Nah, gimana dong kalau pikiran itu mempengaruhi hasil, artinya kita benar-benar perlu menyelamatkan pikiran kita untuk enggak kolaps gitu, untuk pikirannya tetap bersih. Misal nih, teman-teman tuh seharian udah nonton drakor. Drakornya itu tentang kesedihan yang mendalam atau tentang perselingkuhan. Pikiran kita diracuni oleh drakor tersebut. Sehingga kalau ngelihat suami, itu rasanya, jangan-jangan dia selingkuh ya. Jangan-jangan dia kayak gini ya. Nah, itu karena pikiran kita sudah teracuni oleh drakor. Sehingga perasaannya jadi, aduh, iya ya, khawatir, takut. Seperti level emosi yang kemarin belajar sama Bunda Desti. Aduh, gimana ya? Gitu. Terus tindakannya nih, curigaan sama suami. Hasilnya, kalau suami dicurigai, jadi males deh ngomong sama kita lagi. Berawal semua dari pikiran.
Sampai di sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Bunda, saya izin nyalain lampu sebentar ya. Nah, sudah mulai ngeh sama lingkar kendali? Kalau sudah mulai ngeh, kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Apakah bunda-bunda ada yang mau tanyain dulu, Mangga? Ya, teman-teman, agar pikiran kita jadi jernih, karena pikiran itu mempengaruhi hasil, maka kita perlu hadir utuh, penuh, menyeluruh. Itu juga yang membuat tadi yang tidak terkendali, aku tuh nggak bermaksud kayak gitu. Aku juga nggak bisa mengendalikan diriku gitu. Nah, itu tuh karena kita tidak hadir utuh, penuh, menyeluruh. Ketika habis marahin anak, ketika udah teriak-teriak sama suami misalnya, atau memicingkan mata pada mertua gitu. Itu karena kita tidak hadir utuh, penuh, menyeluruh. Nggak hadir, nggak benar-benar utuh, nyesel aja terus kemudian ya. Karena benar-benar ngerasa didominasi oleh perasaan. Padahal ketika kita hadir utuh, kita tuh sadar dalam pikir, sadar dalam rasa, sadar dalam laku dan kata. Agak berat nih, Bun, bahasannya. Oke, diperingan. Sip. Teman-teman, tahu nggak sih ketika kita mau masuk ke zona sadar, kita itu perlu mindful. Tapi mindful yang seperti apa sih? Mindful yang pikirannya penuh atau mindful yang kesadarannya penuh. Hari ini, teman-teman apakah seringnya itu mindful dalam artian pikiran penuh, lagi membersamai anak-anak, mikirin kerjaan, mikirin cucian, mikirin ini, mikirin itu, sehingga bawaannya rungsing. Atau ketika membersamai anak-anak itu, ya udah membersamai anak-anak aja. Melihat pemandangan seperti gambar ini, melihat pemandangan, ya benar pemandangan, benar-benar diamati ada mataharinya. Tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan cucian, dan yang lainnya. Hari ini banyak dari kita yang merasa tidak bahagia karena kita sering sekali gitu ya dalam pikiran kita itu tidak hadir di sini. Misal, ini namanya mind blowing. Misal gini, Bunda lagi makan sama tempe, telur, dan kerupuk misalnya. Itu makanan kesukaan banget, tempe, telur, dan kerupuk. Tapi di pikirannya tuh, ih enak kali ya kalau makan sama ayam. Rasanya tempe, telur, dan kerupuk itu jadi nggak nikmat lagi. Karena di pikiran kita sudah ada yang lain. Nah, ini yang disebut dengan pikiran penuh. Tidak hadir. Padahal ketika kita menikmati itu bisa jadi syukur kita bertambah lagi. Atau misalnya ketika kita lagi di kantor, kita ingat anak-anak, aduh pingin resign nih. Ini kejadian sama saya ketika masih di kantor dulu gitu ya. Di rumah ingat kerjaan. Di kantor ingat anak-anak. Jadi benar-benar nggak mindful. Jadi ketika di kantor rasanya rungsing, pingin cepat-cepat resign. Anak-anak gimana ya kondisinya ya, mereka lagi ngapain ya. Tapi giliran lagi membersamai anak-anak, aduh ini belum lagi ngerjain itu, aduh belum lagi ngerjain ini. Nah, hampir setiap hari kayak gitu. Itu namanya mind blowing dan jangankan bahagia gitu. Menikmati hari itu aja nggak bisa. Nah, ini yang disebut dengan pikiran penuh atau mindful. Tapi hari ini kita akan belajar mindful, kesadaran penuh. Kita hadir di sini, bunda-bunda hadir di sini, Zoom-nya ada, namanya ada, dirinya juga ada, tidak disambi dengan apapun, sehingga apa yang kemudian kita pelajari hari ini bisa terkoneksi. Oh, nyambung nih sama aku. Oh, intinya kayak gini, insight-nya bisa diambil. Seperti itu ya. Jadi mindful
adalah kesadaran penuh. Nah, untuk menjadi sadar, Bunda-Bunda, itu diawali dengan nafas, kemudian syukur, dan mengamati. Jadi kalau kita mau sadar, Bunda-Bunda itu perlu belajar nafas sadar. Selagi belajar nafas sadar, Bunda-Bunda juga sambil mengamati nih. Oh ya, ternyata kalau kita lagi nafas sadar, terus kita sambil menikmati, oh iya ternyata tuh di komputer saya tuh banyak debunya ya. Oh iya ternyata tangan saya tuh kasar ya. Wah, cincinnya ternyata begini ya. Bisa banyak hal yang bisa kita amati. Atau ketika kita lagi sadar, kita mengamati wajah anak kita, dia lagi ngobrol, kita bisa jadi tahu yang tidak tersirat gitu. Jadi yang dia ngomong, terus yang tersiratnya kita jadi ngeh, oh anak tuh sebenarnya butuh ini. Mungkin dia ngomong, "Bunda ayo main, ayo main." Tapi karena kita lagi kondisinya sadar, oh kita jadi paham, oh anak itu lagi butuh saya nih. Kayak gitu. Tapi kenyataannya seringkali ketika anak minta ngajak main, kita lagi nggak sadar nih. Ayo udah deh bundanya lagi kerja, atau lagi keasikan scrolling TikTok, atau lagi keasikan sama Drako, bentar lagi, bentar lagi. Bentar laginya lama. Terus giliran ditanyain lagi, ayolah bun main, sabar dong, kamu bisa sabar nggak? Padahal anak udah sabar dari tadi. Kitanya yang nggak sadar. Nah, sering terjadi nggak nih, teman-teman kehilangan kesadaran sementara gitu kan? Jadi tidak bisa mengamati hal-hal yang harusnya kita bisa amati. Nah, terkait dengan syukur, saat bersyukur, rasakan deh ketika bersyukur dengan kondisi yang sadar, itu bakal lebih mindful dibanding cuman ngomongin alhamdulillah, makasih Allah. Udah gitu doang, itu B aja. Tapi kalau bener-bener dengan kondisi yang sadar gitu, alhamdulillahnya lebih dalam lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau Bunda-Bunda langsung pingin ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Nah, ini dia nafas sadar. Nafas sadar adalah ketika kita hanya fokus pada satu hal dan merasakan dia yang hadir di dalam. Jadi seringkali kita merasa bahwa semua permasalahan di dunia ini itu karena orang lain. Karena si A, karena si B, karena si C, anak-anak, suami, orang tua. Tapi kita tidak sadar bahwa masalahnya adalah karena diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa nahan diri, kita mungkin tidak bisa menahan perkataan kita sehingga kemudian keluar perkataan-perkataan yang kotor atau yang menyakiti anak-anak. Jadi kalau dengan nafas sadar, teman-teman bisa merasakan dia dalam diri kita itu lebih dekat. Apakah di sini ada teman-teman yang sudah dekat dengan dirinya sendiri? Atau misalnya nih dengan dirinya sendiri itu inner child-nya kita, diri kita, anak kecil yang ada dalam diri kita, apakah dia bahagia atau tidak, ataukah mentalnya sudah sebesar seusia kita hari ini? Silahkan ya. Sudah ada belum yang merasakan bertemu dengan dirinya? Belum tahu. Oke. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih bisa ngobrol sama diri sendiri. Oke. Sambil pelan-pelan kita akan coba ya, Bun ya. Nah, sekarang kita akan coba praktek nafas syukur sepenuh cinta. Bunda-bunda kalau bisa nyalain kamera silahkan. Kita akan praktek nafas syukur penuh cinta ini. Bunda-bunda nanti duduk dalam keadaan rileks, tidak bersandar, seperti saya tidak bersandar. Terus silangkan kedua tangan di depan dada, seperti ini, menyilangkannya seperti sedang memeluk diri sendiri. Nanti memejamkan mata. Terus kita nanti akan latihan nafas dirga pranayama. Ini kalau misalnya teman-teman yang yoga pasti inget nih.
karena dia bernafas dimulai dari rongga perut, terus ke rongga dada hingga ke pangkal tenggorokan. Tarik nafas panjang, terus kemudian buang nafasnya juga dengan panjang. Kita hanya fokus pada nafas. Jadi nggak mikirin nih yang di kepala isinya apa. Fokusnya pada tarikan nafas. Tarik ke atas, tarik ke bawah. Kalau misalnya kita nanti sudah masuk ke dalam diri kita, teman-teman bisa tarik nafas dengan memanggil lembut nama Allah atau nama orang yang teman-teman sayangi. Membayangkan orang yang disayangi. Lebih baik kalau yang dipanggil lembut itu nama Allah. Ya Allah. Terus buang nafas dengan mengucapkan Alhamdulillah. Atau terima kasih ya Tuhan. Terus kita menyebut nama Allah dan rasakan betapa cintanya kita pada Allah. Jadi ketika kita narik nafas, itu kita merasakan betapa Allah tuh cinta banget sama kita. Kemudian ketika kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, sembari mengingat nikmat yang Allah berikan ke kita. Oke, sudah siap praktek nafas syukurnya? Mangga silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan mulai praktek nafas syukur ya. Oke, Bunda Jayanti sudah siap, Bunda Kiki juga sudah siap. Bunda Dia, silahkan. Bunda Sufia, Bunda apa ini? Fikri ya. Bunda Uti, silahkan ya. Kita akan coba nafas syukurnya biar berasa banget dapatnya. Kalau kemarin kan kita udah buang sampah nih. Udah buang sampah, sampah emosinya terbuang. Nanti teman-teman boleh mengalirkan rasa, diceritakan apa rasanya, terus kemudian nanti setelah nafasnya terbuang, itu kita perlu menghadirkan diri kita yang sadar, penuh, dan utuh lewat mindful therapy ini. Kita coba ya, bismillah ya. Saya cek dulu audionya. Oke, bahkan duduk, nggak bersandar duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Oke, kita mulai ya. Tutup, pejamkan matanya. Bunda Dia sudah siap? Oke. Sambil nunggu Bunda Dia. Oke, kita meluknya begini ya Bun, seperti peluk. Jadi kalau ini kita menutup diri kita, tapi kalau ini memeluk diri kita. Memeluk, nanti usap dirinya seperti ini. Seolah-olah kita memang sedang memeluk orang gitu, tapi orang yang nggak ada, jadi meluknya diri kita sendiri. Nah, kita peluk diri kita, bismillah, tutup, pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas. Ya Allah. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi, fokus pada nafasnya. Nafas yang dalam, keluarkan. Tarik lagi nafasnya. Keluarkan. Rasakan ketika narik nafas, Tuhan benar-benar dekat dengan kita. Kemudian hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Tuhan terasa semakin dekat. Yang memeluk kita hari ini nyatanya bukan diri kita sendiri, tapi Allah ikut memeluk kita. Hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Jika ada pikiran yang hadir,
Gak apa-apa, jangan dipaksa untuk dilupakan. Dinikmati aja, fokus lagi ke nafas. Ketika menarik nafas, rasakan bahwa Tuhan benar-benar sayang banget sama kita. Sampai hari ini, Tuhan mengizinkan kita untuk tetap bernafas, mengizinkan kita untuk hadir di kelas ini, mengizinkan kita untuk mendapatkan banyak hal. Perlu kita syukuri, meskipun ada banyak sekali masalah yang terjadi. Ambil hal yang bisa teman-teman syukuri, ingat itu, dan rasakan lagi kebahagiaan itu. Saat anak pertama kita baru lahir, atau saat pertama kali kita melihat suami kita, saat ibunda mengatakan kepada kita, "Mama bangga," atau ketika mereka tersenyum pada kita karena kelakuan-kelakuan konyol kita. Atau saat ada pengemis di jalan mengatakan, "Makasih ya Mbak," setelah kita memberikan sesuatu. Rasakan betul nikmat itu sehingga kita merasa bahwa alhamdulillah, nikmat ya Allah. Ulangi lagi, tarik nafas. Alhamdulillah. Oke. Masih tarik nafas, Bunda. Masih ingat kondisi nafasnya. Pelan-pelan buka matanya. Apa yang Bunda rasakan? Yuk kita sama-sama alirkan rasanya. Kira-kira apa ya yang tadi dirasakan? Boleh dibuka mic-nya, kita cerita. Siapa dulu yang mau cerita? Bunda Kiki? Ya, yang diingat langsung penyesalan aja sama dosa-dosa, sama kekurangan mendidik sama anak-anak. Ya, tadi langsung mohon ampun sama Allah atas segala sikap yang banyak salah dalam pengasuhan, terutama pada anak-anak. Masya Allah. Punten ya Bun, kalau sudah ada suara-suara berisik di sini. Berasa banget ketika kita terkoneksi sama diri kita. Tadi Bunda Kiki bilang bahwa keingetan dengan dosa, keingatan dengan kesalahan dan sebagainya. Itu memang kerasa banget. Jadi ini silakan nanti teman-teman, bunda-bunda, ini dimaksimalkan nanti pas malam agar bisa terkoneksi sama diri sendiri. Ya. Berasa banget, aku juga pas pertama kali melakukan ini ngerasa kayak punya salah sama orang tua, karena memang kalau aku bermasalah sekali dengan orang tua. Kesalahan yang
mereka lakukan, terus aku ngerasa sombong dan jumawa. Banyak hal yang rasanya tuh menyisakan dada gitu. Tapi Masya Allah dengan pelan-pelan kalau kita kondisinya sadar, itu akan lebih enak lagi. Jadi nanti dipraktekkan lagi ya Bunda Kiki. Peluk dari jauh. Oke. Eh kalau tadi ngomongin tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita ini meskipun hidup sedang capek-capeknya, jangan pernah mengecewakan dua orang dalam hidup kita, yakni diri kita di usia 7 tahun dan diri kita di usia 70 tahun. Mungkin hari ini Bunda merasa bahwa semua nggak adil sama diri Bunda. Punya suami nggak respect, punya anak-anak nggak hormat, punya orang tua begini, punya mertua begitu. Rasanya semua menyesakkan dada. Tapi percayalah, dulu ketika kita usia 7 tahun, kita pernah menginginkan satu hal yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita menginginkan dulu ingin menikah, alhamdulillah kita menikah. Mungkin dulu kita ingin masuk kuliah ini, terus kemudian Allah sampaikan ke sini. Apakah mereka bangga dengan kita hari ini? Sorry, apakah dia bangga dengan kita hari ini? Bunda-bunda yang tahu jawabannya. Kemudian ada satu orang lagi nih, diri kita di usia 70 tahun nanti. Apakah dia bangga? Apakah dengan pola hidup kita, dengan pola pikir kita hari ini, kemudian membuat mereka bangga pada kita, ataupun mereka nanti datang ke kita gitu, maksudnya seolah-olah mengatakan, "Hey, gara-gara lu ya, gue tuh jadi sakit-sakitan." Coba kalau dulu lu mikirnya bener, pola pikirnya ajeg, pola hidupnya bener, gue tuh gak akan sakit-sakitan di usia segini. Let's see ya. Ada PR buat bunda-bunda semua, buatlah surat untuk dirimu hari ini dari dirimu di masa depan. Jadi Bunda Kiki bayangkan ketika nanti usia Bunda 70 tahun ataupun mungkin Bunda udah berbeda alam gitu ya. Apa yang ingin dikatakan Bunda nanti saat itu ke Bunda hari ini? Jadi dulu saya pernah bikin surat seolah-olah saya sudah meninggal. Saya bikin surat mengatakan bahwa hari ini harusnya kamu itu cukup betul-betul cuman melakukan segala sesuatu karena Allah, nggak hanya fokus pada urusan dunia aja. Aku nggak ngerti kenapa aku bisa nulis itu. Tapi aku membayangkan diriku, aku tuh udah nggak ada, terus aku pingin Nong Ani hari ini itu jauh lebih baik lagi agar aku yang di masa depan itu juga mendapatkan dampaknya. Jadi mangga teman-teman, seolah-olah nanti pas malam, seolah-olah teman-teman itu sudah di alam berbeda alam ataupun usianya sudah 70 tahun, apa sih yang pingin teman-teman katakan untuk diri teman hari ini, diri teman-teman hari ini? Mangga ya nanti dibuat suratnya. Kemudian, terima kasih sudah selesai materinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Waktunya masih ada, karena baru jam 5. Mangga, jika ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya nanti nanyanya di WhatsApp, silahkan boleh di WhatsApp juga. Karena kondisinya sekarang udah mulai berisik. Di sini udah ada yang pengajian. Karena musolanya dekat banget. Bocor ya Bun ya suaranya ya? Kedengeran nggak? Dengar nggak apa-apa. Di sini juga deket musola. Oh gitu Bunda dia. Iya, khawatir terganggu. Oke, mangga kalau ada yang mau ditanyakan ya, atau kemarin jawabannya belum dapat nih sama Bunda Desti pas nulisin jurnal, atau misalnya kemarin udah nulis jurnal, apa yang Bunda rasakan? Silahkan. Yuk, kita cerita-cerita. Mumpung ini adalah sesi privat nih, beberapa orang bahkan lebih banyak yang nggak hadirnya nih dibandingkan yang hadir di Zoom ini. Jadi anggaplah ini adalah sesi privat, jadi manfaatkan ya. Iya. Oke, Bunda Dia barangkali mau cerita silahkan. Sambil tutup kamera nggak apa-apa ya. Ini Nggak apa-apa. siapa mau jemput. Ya, jadi saya itu sering ya dan pernah itu saya untuk meriliskan inner child gitu ya, pernah. Tapi
kenapa saya nggak pernah dapet ya rasanya itu kemana-mana gitu loh. Saya sudah coba kayak kemarin itu saya sudah fokus ya. Saat itu tuh yang lagi saya keselin siapa udah saya tulis dia. Ya udah gitu aja. Jadi saya tuh kayak mood swing gitu. Iya. Jadinya mood swing ya. Iya, jadi apakah saya memang itu harus belajar terus ya seperti itu karena saya itu tipe orang yang juga kalau udah kerja satu hal tuh nggak bisa. Saya tuh kalau kerja harus double-double gitu. Oke. Rasanya kok kalau kerja cuma satu hal aja, itu kayaknya nggak ini banget gitu loh, nggak. Aduh, kayak nggak bakal selesai, kayak udah di sini udah numpuk gitu loh. Jadi hal yang sepele saja, misalnya pergi keluar rumah. Kalau keluar rumah tuh saya udah catat kan. Nanti nomor satu ke sini gitu. Jadi apakah karena saya harus ngerjain dalam satu waktu banyak hal, jadi pikiran saya juga ikut ke bawah seperti itu. Jadi bagaimana ini kan kayaknya tadi kalau untuk mindfulness tadi harus fokus ya. Jadi saya nggak ini banget tuh. Nggak sadar banget ya ini saya ya hidupnya. Udah gitu aja. Jadi apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Terus terang saya sering untuk suruh rilisin, suruh nyatet, suruh gini, suruh ngingetin waktu masa kecil sebelum 11 tahun, pokoknya sebelum 11 tahun itu apa gitu, suruh ingetin, itu juga sering, tapi nggak dapet sampai sekarang. Ya gitu aja apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Oke, Bunda Dia. Punten kalau suaranya ini ya. Iya. Oke. Terkait ini ya Bunda, terkait mood swing karena disuruh narik gitu kan, disuruh narik peringatan masa lalu, jadinya mood swing. Satu, jadi ketika kita mau rilis, itu yang dekat-dekat aja. Misal, alokasikan waktu 14 hari misal, untuk 50 kejadian yang ingin Bunda maafkan. Kalau aku tuh dulu gitu, jadi dalam 14 hari itu ada 14 kejadian. Jadi dulu nggak nyampe 50 sih, ada 14 kejadian. Jadi sehari satu kejadian. Tapi yang deket-deket, misalnya hari itu aku lagi kesel banget sama suami. Jadi aku rilis sama suami. Terus kemudian kesel sama mertua, aku rilis kesel sama mertua. Terus tapi nggak berhenti. Jadi itu mood swing karena masih ganjel. Kalau udah rilis semuanya, itu udah nggak mood swing. Jadi nanti ujungnya tuh lega. Kalau misalnya sekarang nih, Bunda Dia udah coba kok, tapi kok malah jadi mood swing. Itu belum selesai, belum kelar. Aku juga dulu pingin buru-buru, pingin cepet. Pokoknya selesai aja sekarang. Ternyata malah jadi lebih baper, jadi lebih emosi. Karena jadinya malah ketarik-tarik tuh emosi yang Iya, lama. betul. Iya kan, jadi Iya, yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran gitu. Itu karena belum selesai, Bun. Belum selesai. Gitu. Iya. Jadi dimulai dari hal yang paling, misalnya nih kejadiannya baru kemarin. Jadi nggak narik yang 11 tahun yang lalu dulu, pas usia 11 tahun. Yang dari sini dulu, misalnya kejadian pas menikah. Bener nggak sih? Kalau misalnya nggak ada masalah sama suami ya belum, jangan ditarik dulu. Misalnya kita lagi kita liris sama mertua. Ngomongin tentang mertua, tulis coret-coret tentang mertua, terus tiba-tiba keingetan tuh kesalnya sama suami. Remember. Oke, ditulis kesalnya sama suami karena begini-begini. Besoknya setelah selesai sama mertua, rilis sama suami yang tentang masalah itu. Satu subjek. Itu bisa lebih enak. Terus juga terkait yang multitasking nih, Bun. Jadi sebenarnya mindfulness ini berbeda dengan nggak boleh multitasking, nggak juga. Jadi aku kalau pekerjaan yang nggak butuh otak itu aku mengerjakan banyak hal. Misal lagi masak sambil cuci piring, mesin cuci nyala, terus kadang cuci piring selesai sambil ngepel nungguin daging mateng, atau misalnya biasanya nasi, nanak nasi, mesin cuci nyala, kita sambil ngepel, sambil cuci piring, sambil itu sering kan kita lakukan hal itu. Itu pekerjaan yang nggak butuh pikiran, nggak masalah. Tapi kalau pekerjaan yang butuh pikiran, misal kita lagi belajar nih, Bun. Ini lagi belajar, lagi Zoom, sambil buka WhatsApp.
nggak nyambung belajarnya, nggak bisa. Atau kita lagi balas WhatsApp guru anak, terus kita lagi sambil mikirin besok mau masak apa, nggak nyambung. Nah, mindful itu ketika kita misalnya mau WhatsApp guru, beneran hadir. Pas ngomong sama suami, disimpan handphonenya, disimpan pikirannya, bener-bener ngomong sama suami. Sehingga bisa ngelihat responnya suami seperti apa. Ketika ngomong sama anak yang katanya anak itu ngeselin misalnya, kita jadi, oh ternyata tuh bisa kelihatan. Jadi aku tuh gemes banget sama anakku yang sering tantrum. Jadi usia 3 tahun masih tantrum. Sekarang usianya udah mau 5 tahun, udah nggak tantrum. Saat itu di usia 3 tahun masih aja tantrum. Ketika itu aku marah gitu, kamu tuh udah 3 tahun, kakakmu dulu 3 tahun tuh udah nggak rewel, sekarang kenapa masih rewel gitu, kesel kan. Kondisinya juga aku lagi baru resign, terus juga lagi kepala penuh-penuhnya gitu. Nah kemudian apa sih namanya, kemudian sama dia aku ngerasa belajar tentang mindful ini gitu ya. Oh, dia tuh cuma butuh perhatian. Jadi kesirat, Bunda tiba-tiba nangis tantrum nggak jelas. Tapi karena kita mindful ngadepin dia, oh dia tuh lagi butuh dipeluk. Kerasa, oke, dipeluk. Tapi kalau pas menghadapinya, aduh pekerjaan belum selesai, aduh ini jahitan, aduh ini masak tadi bumbunya apa ya? Kita tahu jahitan. Ya. nggak selesai gitu loh Bun. Jadinya kalau pikiran benar-benar harus mindful sama anak, sama suami. Tapi kalau multitasking saya masih ngelakuin itu karena memang kita perempuan diciptakan untuk bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Otak kita itu general, nggak fokus pada satu hal, nggak masalah, asal pas di pikiran ini kita harus fokus sama satu hal. Ada satu penelitian Bun, kenapa hari ini kalau laki-laki itu kecerdasannya makin tua makin pintar, tapi kalau perempuan itu lebih menurun. Atau kenapa? Banyak orang yang ketika sudah tua, perempuan itu banyak yang mengalami Alzheimer. Oh iya. Atau pikun lebih dini. Itu karena seringkali mereka itu mikirin banyak hal. Dalam satu waktu mikirin banyak hal, nggak fokus pada satu hal, jadi lebih cepat pikunnya dibandingin orang yang kayak model profesor nih. Beda kan, misalnya kita ngerjain soal atau kita menghadapi satu hal satu fokus, nanti pindah ke satu yang lain. Masalah pikiran. Bunda sampai di sini paham? Ya, paham. Jadi kalau misalnya udah mulai nggak fokus, mending catat ya, nulis apa yang perlu kita pilah-pilah gitu ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi saya pas memulai mindfulness ini cuman tahan 1 menit. Pas sholat aja saya masih kepikiran. Mikirin yang lain gitu. Rasa apa gitu. Gitu. Jadi baru bertahan 1 menit. Tapi ketika sudah dijalankan terus nambah lagi. Jadi sekarang saya baca buku itu bisa 20 menit fokus. Dulu tuh 1 menit tiba-tiba mind blowing. Tiba-tiba mikirin apa gitu. Tadi aku baca di mana sih? Lupa gitu. Iya. Jadi pelan-pelan nanti dapat lebih panjang titik fokusnya. Iya. Siap, terima kasih. Sami-sami Bunda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Bunda-Bunda yang lainnya ada yang mau tanyakan boleh. Sesi-sesi curcol, mangga, dipersilahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan Bunda? Aku coba di sini masalahnya siapa ya? Bunda Frizal Fikri ini Bunda Marisa bukan ya? Bun mood swing itu karena inner child atau udah? Oh, bukan. Oh, Bunda Weni. Ya, oke Bunda Weni. Bunda Jayanti, mood swing itu karena inner child
Siap-siap. Oke, Bunda Weni. Atau udah karakter. Saya mudah banget emosi apalagi sama anak-anak. Enggak, itu bukan karakter, Bun. Mood swing ini, punten ya kalau suaranya bocor, ini kenceng banget soalnya. Mood swing ini biasanya itu karena ada satu hal yang belum selesai. Jadi, oke, Bunda Weni, it's okay. Jadi misalnya gini, Bun. Kalau kondisi kita lagi bener, kayak tadi saya cerita, hari Minggu, kondisinya aman, damai, anak-anak nggak mandi, kita nggak marah, ya kan? Santai weh, gitu. Anak-anak nggak mandi mah biasa weh. Tapi kalau hari Senin, suami bilang, Bun, aku harus berangkat pagi. Masakan belum nyala, belum selesai. Karena tiba-tiba nih, Magicomnya nggak nyala. Terus cucian masih numpuk banyak, bekal anak-anak belum siap, kita juga kerja di luar rumah, si anak ini nggak mandi gitu, rungsing nggak mau mandi, meledak, duar. Jadi ada trigger nih, Bun. Kenapa mood swing? Karena ada triggernya. Apa nih triggernya? Nanti perlu dicatat, itu Bunda sendiri yang tahu. Misal nih, aku kalau pagi-pagi nggak mandi, itu emosi jiwa. Jadi makanya aku pagi-pagi tuh harus mandi, di bener-bener harus basah gitu semuanya. Nah, jadi biar lebih segar. Nah, bisa jadi nih, misalnya apa Bunda yang membuat pagi itu happy. Bikin nanti sama Bunda Desi akan belajar bikin jurnal syukur. Nah, nanti membuat jurnal syukur pagi hari, kalau malamnya kita perlu rilis, perlu bikin jurnal. Nah, ngopi ya, bisa nih Bunda dia ngopi. Aku biasanya kalau ngopi sore malahan. Kalau pagi itu belum kepikiran ngopi. Masih moodnya masih bagus gitu. Karena ngopi itu buat aku untuk kalau udah ada yang nyenggol ngopi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Bunda ngerasa sering senggol bacok, itu karena bisa jadi inner child. Nah, cara narik inner child tadi diantarkan dulu, dirilis dulu, sampah-sampahnya dibuang, kemudian diantarkan ke diri kita lewat nafas tadi. Ketemu sama diri kita, terus apa sih sebenarnya yang diri kita inginkan? Kadang kita ini terlalu memahami orang lain. Kita memahami suami kita. Oh ya, suami kita ini sukanya ini, warna kesukaannya ini, dia tuh nggak suka kalau begini. Pernah nggak kita nanyain ke diri kita sendiri, sebenarnya kita tuh sukanya apa sih? Sebenarnya kita tuh maunya apa sih? Kita tuh nggak pernah bisa hadir untuk diri kita sendiri. Karenanya, lewat mindful ini, yuk teman-teman saya ajak bunda-bunda untuk temuin diri kita yang di dalam, sehingga kita bisa tanya, kamu kenapa sih mood swing? Ketemu kok jawabannya. Kalau aku mood swing yaitu nggak mandi pagi, jadi aku perlu mandi. Tapi itu tuh sudah setelah aku merilis banyak hal, Bun. Setelah aku merilis semua permasalahan yang terjadi. Awalnya mungkin dari 1, kemudian ketarik sampai 14 kasus. Nah, Bunda juga perlu rilis, buang dulu sampahnya biar nggak mood swing. Nggak ada hubungan mood swing sama karakter, nggak ada. Atau misalnya karena saya ekstrovert, saya tuh ekstrovert 99%. Terus kemudian jadi nggak mood swing. Nggak juga. Karena saya juga kadang sering mood-moodan gitu. Atau misalnya suami yang introvert banget. Jadi nggak juga. Karena mood swing sekali lagi bukan karakter, mood swing adalah sampah yang belum kebuang. Kebayang ya, ada orang bawa sampah kemana-mana, keselnya sama mertua. Marahinnya anak-anak. Udah marahin anak nggak paham, ke tukang sayur kita judes. Ke tukang sayur belum kelar nih, ketemu tetangga nggak senyum-senyum acan. Hari itu ngerasa bete, padahal satu masalahnya cuma sama mertua. Itu pun sama mertua, bukan sama mertua yang kejadian hari ini. Kadangkala kita marah pada kejadian yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu misal. Pas ketemu sama mertua baru sadar lagi. Jadi perlu banget bunda-bunda dibuang sampahnya seperti yang diajarkan Bunda Desi, kemudian kita ketemu sama diri kita lewat mindful therapy. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Mudah-mudahan cukup Bunda Jayanti, atau ada yang kurang boleh nanti di WhatsApp ya. Oke,
Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Amin, amin, amin. Jadi pribadi yang lebih baik dan lebih sabar. Amin. Kalau nggak ada, saya tutup. Nanti kita ketemu lagi di WAG. Mulai sore ini saya yang pegang WAG-nya. Kalau kemarin kan masih Bunda Desi. Jadi per hari ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk silahkan. Bunda ada masalah apapun nanti insya Allah saya yang akan jawab. Nanti besok kita ketemu lagi Bunda Desi untuk belajar jurnal syukur. Gitu ya. Oke, saya mohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan. Mudah-mudahan apa yang tadi di-share bisa ada banyak manfaatnya. Teman-teman juga bisa ngambil manfaatnya untuk nggak hanya untuk diri sendiri, nggak hanya untuk kita saat ini, tapi next ke depannya kita jadi jauh lebih baik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk orang lain. Oke, Bunda Weni, terima kasih banyak juga. Bunda Diah, matur nuwun sangat. Bunda Kiki, Bunda Jayanti, Bunda Weni, Bunda Sufia, dan Bunda Uti, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya lagi bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan. Saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa Bunda Weni. Insya Allah nanti diulangi lagi sesinya ya. Assalamualaikum. Kasih